Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 4 Desember 2025. Dan tentunya beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini. Maka dari itu beberapa headline, halaman dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut untuk Tribuners ketahui seperti apa saja informasi terbaru dan juga menarik untuk kita sampaikan kepada Tribuners. Nah, bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami langsung di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Langsung saja Tribuners, di halaman utama kita untuk mengawali perjumpaan kita edisi Kamis hari ini ada informasi yang sejalan dengan momentum pemilihan Ketua RT se-Kota Makassar yang berlangsung pada Rabu kemarin, tepatnya 3 Desember 2025. Dan tentu teriakan riang gembira mengiringi perhitungan suara pemilihan Ketua RT RW di Kota Makassar dari siang hingga sore hari. Nah, headline utama kita yakni berjudul 36% Ketua RT terpilih adalah perempuan. Nah, suara dan sorak emak-emak mendominasi hampir di semua tempat pemungutan suara. Seorang emak penjual kue keliling spontan berteriak, "Ini makan kue gratis, semuanya gratis, calon saya menang." Hiruk pikuk dan sorak-sorai puluhan warga memadati 3 TPS di parkiran belakang, tepatnya belakang gedung Tribun Timur kian nyaring. Nah, tentu perhatian puluhan warga mengarah ke 2 kontainer box besar. Ada juga pisang goreng, jalang kote, bakwan, dan panada dalam 2 kontainer box besar seketika ludes. Perlu diketahui juga bahwa 4 perempuan terpilih dari 3 TPS di parkiran Tribun Timur ini. Di TPS RW 09 Parangtambung, Kecamatan Tamalate, 4 dari 9 calon ketua RT terpilih juga perempuan. Nah, sementara di Maricaya baru, 12 emak-emak terpilih sebagai ketua RT, 8 di Indah Makassar, kemudian 11 di Baji Mapakesunggu, dan 8 di Kelurahan Barangcadi. Total perempuan terpilih ketua RT di 4 kelurahan ini ada 39 orang dan 69 laki-laki. Nah, dari 108 calon terpilih ini, keterpilihan perempuan sebagai ketua RT mencapai 36%. Nah, tentu angka tersebut menunjukkan partisipasi perempuan dalam struktur kepemimpinan lingkungan meski komposisinya masih didominasi oleh laki-laki. Tentu bagian pemberdayaan masyarakat atau BPM Kota Makassar mencatatkan ada 978 TPS yang menggelar pemilihan ketua RT serentak pada Rabu kemarin. Adapun jumlah TPS yang disesuaikan dengan jumlah RW, total RW di Makassar ada 1005 RW. Namun jumlah tersebut hanya 978 TPS yang terbentuk. Nah, 27 wilayah lainnya tidak dapat melaksanakan pemilihan karena berada dalam wilayah khusus seperti asrama TNI dan juga Polri. Selain itu, BPM juga mencatat 630 RT tidak menggelar pemilihan karena calon tunggal maupun nihil pendaftar. Tentu kondisi seperti ini memang tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pemilihan. Maka dari itu pengisiannya dilakukan secara otomatis bagi calon tunggal dan diisi PJS bagi RT nihil peminat. Nah, tentu ragam keunikan dihadirkan para petugas TPS menyemarakan pesta demokrasi tingkat akar rumput. Sejumlah TPS tampil mencolok dengan dekorasi dan konsep unik. Nah, dekorasi TPS memakai pelaminan, sementara petugasnya mengenakan baju adat Bugis Makassar termasuk baju bodo. Salah satunya ada di TPS yang berada di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo. Maka dari itu Camat Wajo atas nama Maharudin menjelaskan bahwa Kelurahan Mampu sengaja mengadakan lomba untuk menentukan TPS paling menarik. Di wilayah tersebut, panitia memusatkan seluruh TPS di satu lokasi, yakni di Jalan Sarapo, Kota Makassar. Total ada 6 TPS di Kelurahan Mampu yang melayani masyarakat menyalurkan hak suaranya. Nah, tentu juga Camat Wajo Maharudin, ia menjelaskan bahwa kreativitas ini murni dari masing-masing TPS yang ingin tampil berbeda, apalagi karena adanya lomba dari pihak kelurahan. Tentu pantauan dari Tribun Timur sendiri, warga sudah memadati area TPS di Jalan Sarapo. Mereka membawa undangan untuk memilih, juga KTP dan KK sebagai syarat mencoblos. Kecamatan Wajo tentu memiliki juga 260 calon RT dengan 48 diantaranya merupakan calon tunggal. Nah, sebagai kawasan padat penduduk dan pusat aktivitas pergudangan, jumlah DPT wilayah ini mencapai di angka 4.418 pemilih. Nah, namun tidak semuanya ikut memilih karena terdapat beberapa RT nihil pendaftar maupun calon dari ketua RT itu sendiri.
Kita lanjutkan dengan sub-headline berikutnya mengenai Kapolrestabes yang menyatakan bahwa pemilihan RT berlangsung dengan lancar. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana memastikan pemilihan ketua RT di Kota Makassar berjalan lancar dan kondusif. Ia memantau jalannya pemungutan suara bersama Dandim 1408 Makassar, yakni Letkol Kaf Ino Dwi Setyo Darmawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti. Rombongan Forkopimda bergerak menyusuri sejumlah titik pemungutan suara bersama jajaran pemerintah Kota Makassar. Nah, tentu kehadiran mereka memberi rasa aman bagi warga yang datang mencoblos, di mana puluhan kendaraan dinas ikut mengiringi rombongan, mulai dari mobil patroli polisi hingga kendaraan TNI dalam kegiatan kemarin, dan juga tentunya hadir rombongan dari pemerintah Kota Makassar itu sendiri. Tentu iring-iringan berpindah dari satu TPS ke TPS lain dengan pengawalan yang sangat ketat. Warga tentu terlihat antusias untuk menyambut kedatangan para bagian dari Forkopimda, TNI, dan juga pemerintah Kota Makassar, juga dari kepolisian itu sendiri. Banyak yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan hingga mendekat ketika rombongan berhenti. Nah, tentu petugas pengamanan sigap menjaga area agar pemantauan berjalan dengan tertib. Pemerintah Kota Makassar telah melibatkan TNI Polri dalam menjaga situasi selama pemilihan RT RW. Nah, tentu juga bahwa koordinasi yang dilakukan dalam rapat bersama Forkopimda pada Selasa 2 Desember 2025 malam di Balai Kota, Polrestabes Makassar menurunkan sekira 400 personel untuk mengawal jalannya pemilihan. Nah, pengamanan juga diperkuat oleh TNI dan Satpol PP. Arya mengatakan bahwa beberapa TPS dipetakan membutuhkan penjagaan ekstra. Hal itu terkait dinamika jumlah calon hingga situasi lingkungan. Tentu aparat juga melakukan antisipasi dini untuk mencegah potensi gesekan. Dan ia menambahkan bahwa TNI juga menurunkan pasukan untuk memantau sejumlah titik untuk wilayah rawan konflik seperti Kecamatan Talo, pengamanan juga diperketat. Nah, Dandim 1408 Makassar, Letkol Kaf Ino Dwi Setyo Darmawan memastikan TNI siap mendukung penuh pengamanan. Personel Babinsa dan Babin Kaptimas tetap siaga di semua kelurahan. Dan tentu juga Forkopimda pun mengimbau untuk seluruh warga dan kandidat menjaga suasana tetap damai. Dan tentu sesuai dengan headline kita bahwa dipastikan Kapolrestabes saja sudah menyatakan bahwa pemilihan RT di Kota Makassar juga berlangsung dengan lancar dan juga tertib. Kami tampilkan juga dokumentasi pendukung di mana hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang kemudian juga sempat berbincang dengan petugas saat memantau proses pemilihan ketua RT di salah satu tempat pemungutan suara yang berada di Kelurahan Sawer Gading, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, tentu pemerintah Kota Makassar menggelar pemilihan ketua RT secara serentak yang diikuti oleh 9.098 calon ketua RT untuk memperebutkan sebanyak 5.027 kursi sebagai bentuk penguatan demokrasi di tingkat lembaga kemasyarakatan paling bawah. Kita tutup dengan informasi dari halaman utama kita, yakni ngobrol virtual dengan tajuk konflik PBNU, Islah dan peran Kiai-Kiai Sepuh. Di mana subheadline berikutnya adalah konflik PBNU tak guncang NU daerah, di mana pengurus Makassar tetap tenang saat ada gejolak yang terjadi. Badai konflik mengguncang pucuk pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di Jakarta. Banyak warga NU dan masyarakat membicarakan pemecatan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya. Nah, untuk mengurai akar masalah di tubuh salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ini, maka tentu Tribun Timur menghadirkan dan juga mengangkat tema dengan tajuk konflik PBNU, Islah dan peran Kiai-Kiai Sepuh-Sepuh. Tentu hadir dua narasumber yang menemani pada perjumpaan kemarin, ada Firdaus Muhammad selaku Wakil Ketua PWNU Sulawesi Selatan dan Usman Sofian selaku Ketua Tanfid Sia PCNU Makassar. Masing-masing narasumber kita memberi pandangan terkait konflik terjadi di kepengurusan PBNU. Dan tentu untuk melengkapi tayangan ataupun juga informasi yang lebih lengkapnya, Tribuners bisa langsung akses dengan cara scan barcode yang berada di kanan bawah tepat di layar kaca Anda saat ini dan akan langsung dialihkan pada laman YouTube atau juga di kanal YouTube Tribun Timur pada tayangan ngobrol virtual. Kita beralih ke headline dan juga rubrik halaman berikutnya. Pada halaman 3 edisi hari ini,
ada hadir informasi dari SMK 5 Makassar yang butuh modernisasi fasilitas. Kemudian ada Cak Imin yang menyatakan bahwa konflik PB kecewakan warga NU. Kemudian dilanjutkan dengan ingatkan JCH Maros untuk segera lunasi biaya haji. Kita mulai dengan informasi dari SMK Negeri 5 Makassar yang butuh modernisasi fasilitas menyoal di mana SMK Negeri 5 Makassar saat ini menghadapi kebutuhan mendesak untuk modernisasi fasilitas. Sebuah kondisi yang sekaligus mencerminkan belum siapnya pendidikan vokasi Indonesia bersaing di tingkat global. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Abdul Muhaimin Iskandar meninjau langsung proses pembelajaran di sekolah tersebut pada Rabu kemarin. Nah, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Mendikdasmen, tentu Menteri Bappenas hingga Menteri Keuangan untuk meningkatkan kapasitas teknologi pendidikan di sekolah tersebut. Kenakan kemeja putih, Cak Imin didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menelusuri sejumlah ruang praktik. Di bengkel otomotif, ia menyaksikan para siswa memperbaiki mobil dan ia kemudian bergerak ke ruang praktik kendaraan roda 2 dan berbincang dengan siswa sambil melihat kemampuan mereka melakukan perbaikan dasar. Tentu kunjungan tersebut berlanjut ke ruang praktik besi dan pengelasan. Di sana, Cak Imin kembali menyapa siswa dan mengamati keterampilan mereka mengoperasikan peralatan las. Total dari seluruh kunjungan itu, ia menilai bahwa fasilitas SMK Negeri 5 Makassar telah berumur dan tidak lagi mengikuti perkembangan teknologi industri. SMK Negeri 5 Makassar selama ini dikenal aktif menghasilkan lulusan dengan keahlian teknis yang cukup kuat, terutama untuk kebutuhan industri. Namun problem utama terletak pada kemampuan bahasa asing, di mana dari 25 lulusan yang sedang dibina untuk bekerja di luar negeri, baru 1 orang yang berhasil terserap di Jepang. Sementara 2 lainnya masih dalam tahap persiapan. Tentu menurut Cak Imin, kendala bahasa ini menjadi hambatan serius bagi pendidikan vokasi Indonesia dalam bersaing secara global. Maka dari itu ia menegaskan perlunya pembelajaran bahasa terstruktur sejak awal masuk sekolah. Dilanjutkan dengan sertifikasi siswa yang terkendala biaya. Ini merupakan subheadline berikutnya pada tajuk atau headline utama kita, masih soal Kepala SMK Negeri 5 Makassar, yakni Amar Bahti, yang turut mendampingi kunjungan Menko PMK Muhaimin Iskandar yang mengaku telah menyampaikan sejumlah persoalan kepada Sang Menteri. Mulai dari kebutuhan peningkatan kompetensi guru, kekurangan tenaga pengajar, hingga fasilitas praktik yang sudah usang. Menurutnya, sertifikasi menjadi kunci penting bagi lulusan SMK untuk dapat diterima di pasar tenaga kerja. Namun sekolah sering kesulitan memenuhi biaya tersebut. Maka dari itu ia berharap berbagai janji bantuan yang disampaikan oleh Cak Imin dapat segera direalisasikan agar SMK Negeri 5 Makassar tidak tertinggal dan bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri global yang terus berkembang. Di samping itu ada juga headline Cak Imin yang kemudian menyatakan atau juga memberi statement mengenai konflik PB yang kecewakan warga NU. Konflik internal di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama memanas memicu kekecewaan warga NU. Disampaikan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menanggapi pemberhentian Yahya Kholil Stakuf Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Ia menyatakan konflik itu membuat banyak kader sedih dan berharap persoalan segera diselesaikan, meski dirinya mengaku tidak memiliki kapasitas untuk turun langsung melakukan mediasi. Konflik bermula dari keluarnya risalah harian Syuriah yang meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu 3 kali 24 jam. Syuriah menilai Gus Yahya langgar peraturan Perkumpulan NU nomor 13 tahun 2025, khususnya pasal 8 huruf A tentang pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik organisasi. Nah, salah satu pemicu adalah kehadiran seorang peneliti yang dikaitkan dengan Zionis dalam acara PBNU yang dinilai mencoreng nama baik Jamiah. Selain itu, Syuriah juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam tata kelola keuangan PBNU. Gus Yahya menolak keputusan tersebut. Ia mengundang para ketua PBNU se-Indonesia untuk menegaskan Syuriah tidak memiliki kewenangan mencopot pengurus harian, terutama dan juga termasuk sang ketua umum. Dan menurutnya pencopotan jabatan hanya dapat dilakukan berdasarkan mekanisme ADART PBNU, bukan melalui keputusan rapat Syuriah semata. Kita lanjutkan dengan Kementerian Haji dan Umrah Maros yang mengingatkan para jamaah calon haji segera melunasi biaya haji mereka.
Hingga kini baru 86 dari 513 JCH atau sekira 14,36% telah menyelesaikan pembayarannya. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Maros, Ahmad Ihyadin, mengatakan bahwa proses pelunasan telah dibuka sejak 24 November dan akan ditutup pada 23 Desember 2025. Nah, ia menjelaskan total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP untuk embarkasi Makassar tahun ini mencapai Rp55.893.179 per jamaah. Tentu berdasarkan verifikasi terakhir, Maros tahun ini mendapat kuota 599 jamaah yang terdiri dari 8 lansia dan 591 urut porsi. Tentu kuota ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 296 orang. Nah, tentu menurutnya pemerintah kini mengatur kuota berdasarkan daftar tunggu atau waiting list, bukan lagi berdasarkan jumlah penduduk muslim. Tentu dengan formula tersebut, kuota ditentukan berdasarkan jumlah jamaah yang benar-benar telah terdaftar dan menunggu giliran berangkat. Kita tutup dengan informasi dari halaman 9 edisi hari ini, Tribuners. Ada pada halaman Tribun Makassar, rubrik Tribun Makassar halaman 9, hadir informasi benahi sistem parkir dongkrak pendapatan daerah. Kemudian Makassar naik kelas raih predikat Kota Sehat Nasional, dan kemudian ada juga informasi lainnya seperti Makassar yang raih penghargaan Tanda Cinta PAI atau PAI Terbaik 2. Kita mulai dengan Makassar naik kelas raih predikat Kota Sehat Nasional, di mana Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional, di mana tahun 2025 Makassar resmi menyandang predikat Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui penilaian Kabupaten atau Kota Sehat atau KKS. Tentu penghargaan tahun ini terasa lebih istimewa karena Makassar berhasil meraih Swasti Sabi Wiwerda atau kategori menengah dalam tingkatan penghargaan KKS nasional. Sebelumnya, Kota Daeng hanya berada di level dasar atau Swasti Saba Padapa. Tentu di bawah kepemimpinan dari Sang Wali Kota Makassar Munafri Arifudin dan Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham, Makassar dinilai mampu menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembangunan lingkungan, layanan kesehatan, serta pengelolaan kawasan yang berorientasi keberlanjutan. Nah, predikat Swasti Saba Wiwerda menandakan bahwa kota telah memenuhi beragam indikator kota sehat, mulai penataan kawasan, peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan kolaborasi lintas sektor, hingga keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan juga nyaman. Nah, tentu penghargaan kemudian diserahkan secara simbolis kepada Ketua TPPKK Makassar Melinda Aksa. Dan ia menjelaskan tingkatan Swasti Saba terdiri dari Padapa, Wiwerda, Wistara, hingga predikat tertinggi Paripurna. Di mana tahun 2025 Makassar berhasil melangkah satu tahap lebih tinggi. Makassar menjadi salah satu dari 41 kabupaten kota se-Indonesia yang dinyatakan layak menerima predikat Swasti Saba Wiwerda. Penilaian tersebut berdasarkan pencapaian kota dalam memenuhi 9 tatanan dan 136 indikator kota sehat. Kemudian di samping itu ada juga benahi sistem parkir dongkrak pendapatan daerah. Jadi selain kemudian mendapat atau juga meraih predikat Kota Sehat Nasional, Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar Munafri Arifudin yang menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola sistem parkir sebagai strategi meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah terkait pada Selasa 2 Desember kemarin. Munafri mengundang seluruh unsur untuk memastikan pembahasan berjalan terpadu, terutama terkait kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan daerah. Menurut Munafri, salah satu inti persoalan yang harus segera diraih
Ditutup dengan informasi dari Makassar yang meraih penghargaan tanda cinta PAI atau PAI terbaik 2. Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Tanda Cinta Pendidikan Agama Islam PAI terbaik 2 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Penghargaan tentu diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham yang mewakili Wali Kota Makassar pada acara Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara pada Selasa 2 Desember kemarin. Nah, penghargaan ini diberikan atas kontribusi pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah yang dinilai memperkuat mutu pembelajaran dan membangun ekosistem pendidikan berkarakter. Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat kerjasama dengan sekolah, tenaga pendidik, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Kementerian Agama menilai upaya Pemkot Makassar berhasil menilai upaya pemerintah Kota Makassar berhasil menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuhnya generasi berakhlak dan berpengetahuan. Nah, acara yang mengusung tema Tanda Cinta PAI untuk negeri ini juga menjadi momentum dalam penguatan komitmen nasional untuk pendidikan agama yang inklusif, moderat, dan juga berkualitas. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini Tribuners. Jadi ada dua kemudian hal yang menjadi fokus utama dari pemerintah Kota Makassar, seperti benahi sistem parkir dan juga mendapat penghargaan di tingkat nasional. Nah, untuk informasi lainnya Tribuners bisa langsung akses di kanal YouTube Tribun Timur ataupun juga Facebook Tribun Timur dan juga secara real time melalui website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiore Najiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi, membangun generasi muda yang berwawasan luas. Melalui dukungan Srikandicare, bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu 1 Kantisang Makassar telah disalurkan dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dan meningkatkan mutu pelayanan. Puluhan warga dari anak-anak hingga lansia kini merasakan manfaat dari komitmen PLN untuk rakyat dalam mendukung kesehatan masyarakat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan berupa penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam. Kawasan yang dulu gersang kini mulai kembali hidup melalui kolaborasi PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kontribusi PLN untuk rakyat guna mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.